Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung desain plat lantai dengan menggunakan metode amplop. Jadi pada perhitungan plat lantai ini saya sudah ada Excel-nya. Nah, di Excel ini itu mengambil sumber dari buku Gideon Dasar-Dasar Perencanaan Beton Bertulang. Ini berdasarkan SKNI T15-1991-03 ya. Jadi untuk pembuatnya ya Gideon Kusuma. Terus sumber yang kedua itu ada di tata cara perencanaan mendirikan bangunan gedung milik SNI 03 1728 1989. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada di datanya ya. Nah, di sini eh, untuk bangunannya seperti di sini ya. Ini sudah diperhitungkan di subnya. Jadi untuk model bangunannya seperti ini. Ini adalah gedung FPTI C, ya workshop. Nah, untuk datanya, data dari gedung C ini yaitu di FT-nya dia 15 megapascal dan untuk EV-nya di 400 megapascal. Nah, di sini untuk bebannya nanti ada di sheet yang ini ya, yang load dan juga lain-lainnya juga di sheet yang lain gitu. Untuk tebal platnya di sini saya menggunakan 120. Ini sebenarnya tidak diperkirakan ya karena eh, sedikit sulit untuk mengetahui ukuran aslinya dari bangunan yang sudah jadi gitu. Nah, untuk selimut betonnya saya menggunakan 20 mm atau 2 cm dan lebar platnya di 1 meter. Nah, selanjutnya di sini ini ada sumbernya ya, yang tadi 20 milimeter ini ada sumber yang dasar-dasar perencanaan beton yang milik Gideon tadi. Di sini di bawahnya itu ada DNA dari gedung FPTIC. Nah, di sini sudah dibagi ya sesuai ukurannya. Jadi dikelompokkan misal plat lantai A ini ukurannya sama semua, yang A pokoknya ukurannya sama, terus ada yang plat B, ada yang plat C. Nah, di sini juga ada keterangan untuk yang warna merah itu terletak bebas dan yang warna hitam terjepit penuh. Nah, nantinya kita akan menghitung satu-satu dari kasus plat ini ya. Jadi ini berbeda-beda dari ukurannya seperti yang tadi saya bilang. Yang seperti ini. Ini yang A sama 6,9 kali 3,6. Terus di kasus 4B itu ukurannya 2,4, 3,6. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sheet load. Nah, ini untuk beban kan ada di sheet load ya. Kita lanjut ke sheet load. Nah, di sini itu eh, ada catatan ya di berat jenis beton bertulang ada di 24 dan berat jenis pasir ada di 16 dan berat jenis beton di 22. Semuanya di kilonewton meter persegi. Nah, itu didapat dari mana? Dari sumber di bawahnya ini. Nah, selanjutnya kita menghitung untuk dead load atau beban mati. Di beban mati ini ada self weight plat dead load ya ini. Nah, ini sebenarnya bisa didapatkan dari hasil perhitungan SAP ya. Namun untuk di sini kita bisa lihat dari tebal plat yang tadi dikalikan dengan berat jenis yang ada di sini. Nah, selanjutnya ada berat pasir ya. Berat pasir eh, dia tebalan 0,01 dikalikan dengan berat jenisnya. Di sini sudah terlihat ya. Di sini ada sumbernya juga. Jadi sangat jelas Excelnya ini. Ini semuanya sudah ngelink. Jadi eh, di tebalnya ini dikalikan dengan berat jenis yang ada.
Dan untuk berat spesi, di tebal spesi itu di 0,03, dan juga berat jenisnya di 22. Semuanya ini memiliki sumber ya. Sumbernya ada di sini yang ungu ini. Nah, jadi untuk total dari dead load-nya itu sebenarnya yang ini ya, yang dimerahkan ini. Kenapa dead load yang ini? Karena untuk self wake yang tadi itu kan sebenarnya sudah dapat dihitungkan di start ya. Jadi kita tidak perlu memasukkan, kita masukkan saja yang sisanya yang kita hitung ini, berat pasir, berat spesi, berat keramik, dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita akan menghitung life load atau beban hidup. Beban hidup ini langsung kita ambil saja dari sumber yang merah ini ya. Di sini kita bisa lihat karena ini adalah, nah ini kita lihat tuh. Ini adalah gedung FPTI, jadi gedung kuliah gitu. Maka kita akan memakai berat sesuai dengan kategorinya. Di sini ada lantai sekolah, ruang kuliah. Jadi kita menggunakan kategori 2 dengan berat 250 kg per meter persegi. Nah, jadi kita konversi dulu ya, jadi 2,5 baru kita masukkan ke sini. Jadi untuk beban hidupnya di 2,5 kN meter persegi. Nah, selanjutnya untuk load combination-nya, di sini kita menggunakan 1,2 DL ditambah 1,6 LL. Ini dead load dan live load. Nah, nanti kita langsung masukkan aja. Ini jadi 1,2 dikali dengan dead load-nya yang 1,49. Terus di sini ada 1,6 dikalikan dengan live load-nya yang 2,5 ini. Nanti kita tambahkan hasil di 9,24. Nah ya ini. Nah, jadi load combination-nya di 9,24. Nah, kita langsung lanjut aja ya ke momen. Nah, di sini kita baru menghitung untuk momennya. Nah, jadi untuk kita ngambil kasus di yang pertama aja ya, di plat A1. Ini untuk area per LX-nya kita lebar dan panjangnya. Jadi untuk panjangnya dibagi dengan lebar, kita temukan hasil di 1,916. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk MLX-nya. Nah, jadi MLX ini rumusnya di 0,001. Nah, ini kita tinggal masukkan saja dari lot yang ini, lot combination. Jadi yang ini tuh dari lot combination, terus dikalikan dengan lebar ini di pangkat 2, dan ini 5 dikalikan dengan 57, dan untuk hasilnya itu ada di 6,8287. Dan ini sudah ngeling semua ya, jadi dari MLX dan MTY itu semua udah ngeling saja, tinggal kita masukkan datanya. Dan untuk MTX dan MTY itu penjumlahan, hasil dari penjumlahan, maaf, bukan penjumlahan tapi dari MLX yang dibagi 2. Dan untuk MTY itu dari MLY yang dibagi 2. Nah, jadi untuk kasus part 1, hasil MTY di 3,414 dan MTY-nya di 1,257 km meter. Nanti kita langsung lanjut ke desain. Desainnya itu ini ada keterangannya dulu ya. Keterangan di mana tebal plat yang sebelumnya di awal kita sudah ada ya. Itu tebal plat di 120 mm atau 12 cm, dan lebar platnya di 1 meter, selimat beton di 20 mm, 20 mm atau 2 cm. Nah, di sini saya menggunakan perkiraan diameter arah X itu di 6 mm, dan perkiraan diameter arah Y itu di 6 mm juga. Nah, ini sudah rumus semua ya untuk dx-nya, dy, dan fc ini kita ambil yang di awal. Jadi untuk dx dan dy-nya di 97. Nah, untuk desain ini, ini kita dapat dari momen yang sudah kita cari tadi ya. Ini nanti satu-satu.
eh, tetap satu-satu untuk nomor untuk desainnya. Ini kita langsung sama dengankan saja ke momen L11 yang ini ya, NLX. Nah, lalu untuk MU per BD kuadrat ini, kita menggunakan rumus if yang sudah tertera di sini, kita bisa lihat. Jadi jika momennya 0, berarti untuk rumus ini nanti akan strict. Nah, selanjutnya, untuk yang di tengah ini menggunakan rumus if juga dengan hasil 0, dan ini 0 juga, dan di sini kita menggunakan rumus if agar untuk nantinya kita akan recheck ya. Ini untuk recheck. Jadi di sini kita mendapatkan hasil di 0,01 dan MLE-nya di 0,01 juga sampai terakhir juga 0,01. Nah, di sini untuk rechecknya kita menggunakan solusi um, di mana 0,01 ini apakah lebih besar daripada ini, dan juga 0 yang tengah ini apakah lebih besar daripada ini, yang nantinya akan muncul kata oke atau pick row min. Semisal setelah di recheck dia keluar pick row min, berarti kita akan mengganti rumusnya menjadi kita akan mengambil row yang minimum, begitu. Kalau misalkan oke, kita sudah menggunakan rumus yang ini saja, gitu. Jadi di sini untuk asnya kita dapatkan di 233, dan untuk desainnya di sini sudah terlihat ya. Dipasang itu diameter 6 dengan jarak 100. Ini 100 mili ya. Jadi 10 cm gitu. Nah, untuk asnya itu di 282,6, terus ML-nya di 188, MTX di 565,2, dan semuanya itu oke. Nah, ini nanti kita tinggal copy aja ya. Untuk plat yang lain-lainnya, untuk kasus-kasus yang berbeda, karena ukuran-ukurannya juga berbeda kan. Jadi kita harus menghitung satu-satu. Nah, kita lanjut ke perhitungan detailnya ini ya. Nah, untuk perhitungan detail ini, kita tidak perlu menghitung satu-satu, tapi hanya satu hitungan aja untuk semuanya. Di sini, nah di sini kan kita untuk tulangannya kosong ya. Ini kita tinggal masukkan saja dari desain yang tadi kita sudah temukan. Nah, yang ini kita masukkan saja, menggunakan rumus sama dengan langsung dimasukkan. Kita sama dengankan. Nah, nantinya setelah kita masukkan ini dan semua rumus-rumus ini sudah terkoneksi ya, terlink, nanti untuk di gambarnya ini sudah otomatis terubah. Jadi misalnya kita lihat saja ya, misal saya hapus untuk di sini, kita delete. Nah, itu dari jaraknya itu dia berubah, sedangkan kita isi dia terisi sendiri, jadi kita jelas untuk gambaran penulangan dari per lantai tersebut gitu yang kita hitung. Nah, sini seperti yang ini ya, contoh ini diameter 6, jaraknya 75, untuk ini diameter 6, jaraknya 50. Jadi ini untuk detail penulangan plat skematis plat lantai L1. Jadi begitu ya, ini sudah selesai untuk hitungannya. Jadi untuk Excel ini sebenarnya buatan dari dosen dosen saya ya, dosen struktur beton, yaitu Bapak Parmono. Jadi memang sangat bagus untuk Excelnya, sudah ngelink semua dan sangat jelas untuk sumber-sumbernya. Jadi kalian nanti bisa pakai, saya lampirkan di deskripsi YouTube ya di bawah. Jadi cukup sekian untuk perhitungan
Plat lantai menggunakan metode ANPO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.